Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu kembali kita pada pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di kelas 10 semester kedua ini. Pembahasan kita kali ini adalah kelanjutan dari pembahasan materi zakat, yaitu kita masuk pada pembahasan 8 golongan yang menerima zakat. Sebelum kita mulai pembelajaran kita, marilah kita bersama-sama baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Penyaluran zakat. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah At-Taubah surah ke-9 ayat 60. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. Artinya, sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Dari Quran Surah At-Taubah, surah ke-9 ayat ke-60, dapatlah kita pahami ada 8 golongan atau biasa disebut dengan 8 asnaf yang berhak menerima zakat. Yang pertama adalah fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, dan ibnu sabil. Ibu akan membahasnya satu persatu. Yang pertama adalah fakir dan miskin. 1 dan 2, fakir. Yang pertama fakir, yang kedua miskin. Jadi fakir itu apa sih? Jadi fakir adalah seseorang yang tidak memiliki usaha, harta, dan kemampuan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi dia tidak mempunyai, bisa dikatakan dia tidak mempunyai pekerjaan. Jadi sehingga orang tersebut tidak tahu mau makan apa besoknya. Ataupun dia mendapatkan hasil atau mendapatkan penghasilan hanya cukup untuk dimakan pada hari itu saja. Demikian. Sedangkan yang miskin adalah seseorang yang memiliki usaha atau mata pencarian namun tidak mencukupi untuk kebutuhan hidupnya, atau orang yang punya pekerjaan namun penghasilannya pas-pasan, bahkan bisa dikatakan kurang, seperti itu. Jadi fakir dan miskin dalam istilah fikih itu berbeda-beda di setiap tempat dan zamannya. Jadi kondisi orang bisa dikatakan fakir dan miskin itu tergantung pada tempat dan zamannya. Misalnya seperti ini, di suatu daerah misalnya orangnya yang mempunyai kendaraan bermotor itu hampir sebagian besar ataupun seluruh orang di kampung itu sudah punya kendaraan bermotor. Lalu ada orang yang tidak memiliki kendaraan atau tidak punya kendaraan bermotor. Itu bisa dikatakan orang yang miskin di daerah tersebut. Ataupun dibandingkan daerah lain, misalnya seperti itu. Kita ambil contoh misal di daerah lain, orang-orangnya sudah memiliki kendaraan atau orang-orang yang memiliki kendaraan roda 4 atau mobil. Lalu ada orang yang di situ cuma punya motor. Jadi kondisi orang yang punya motor ini bisa dikategorikan miskin untuk daerah itu. Sedangkan untuk daerah tadi yang Ibu katakan, dia termasuk orang yang kaya. Sedangkan yang bagi daerah tersebut orang yang tidak punya kendaraan itu adalah orang yang miskin. Sedangkan di daerah lain orang yang masih baru punya motor itu adalah termasuk orang yang miskin, dibandingkan
orang yang memiliki kendaraan beroda 4. Jadi tergantung suatu tempat, tergantung tempatnya, tergantung zamannya. Misal waktu zaman dulu itu orang yang sudah bisa memenuhi kehidupannya hari-hari saja itu sudah termasuk bisa dikatakan sudah termasuk sejahtera. Misalnya anaknya sudah bisa sekolah, apa segala macam, itu udah termasuk sejahtera. Tapi sedangkan zaman sekarang orang yang cuma bisa makan setiap harinya, anaknya sekolah karena kita sekarang sekolah itu gratis, itu tidak bisa dikatakan orang itu sejahtera. Kita lihat lagi kondisi kehidupannya, apakah bagaimana kehidupannya untuk hari itu, apakah cukup ataupun dia punya pekerjaan tapi memang pas bahkan kurang untuk sebulannya gitu. Dia punya pekerjaan, orang miskin tersebut punya pekerjaan, tapi penghasilan dari pekerjaan itu tidaklah cukup untuk memenuhi kebutuhannya, jadi kurang. Kalau dalam pembagian zakat sebenarnya tidak ada perbedaan yang signifikan ya antara fakir dan miskin. Ya, orang fakir biasanya hampir sama dengan orang miskin. Orang miskin biasanya pun dianggap juga fakir. Jadi tidak ada perbedaan yang signifikan antara orang fakir dan miskin dalam pembagian zakat. Sekarang kita masuk pada bagian ketiga atau golongan ketiga, yaitu amil. Siapakah amil? Amil adalah seseorang yang menjadi petugas yang ditunjuk oleh pemerintah atau masyarakat untuk mengumpulkan zakat, menyimpan, kemudian membagi-bagikannya kepada mustahik atau orang yang berhak menerima zakat tadi. Ataupun amil itu bisa lembaga zakat, ya, bisa berupa lembaga. Jadi amil itu bisa berupa lembaga. Ataupun amil itu adalah orang yang ditugaskan oleh pemerintah untuk mengambil dan menyalurkan zakat. Jadi amil itu bisa dikatakan perwakilan negara yang ditugaskan oleh negara atau badan resmi yang direstui oleh negara untuk mengambil zakat atau mengumpulkan dan menyalurkan zakat pada orang yang menerima zakat. Nah, bagaimana dengan penghasilan amil atau berapa sih yang berhak diterima amil? Amil itu diberikan atau gajinya itu umumnya orang sekelas dia atau orang yang bekerja seperti dia itu keumumannya dia digaji berapa? Begitulah gaji amil. Tapi amil sini yang perlu anak-anak ibu pahami, amil ini adalah orang yang memang pekerjaannya hanya amil, ya hanya amil, pekerjaannya hanya mengumpulkan dan menyalurkan zakat, ya mengumpulkan dan menyalurkan zakat. Dia tidak ada pekerjaan lain. Jadi amilnya itu bukanlah pekerjaan sampingan, tapi pekerjaan memang betul-betul pekerjaan dia hanya amil, mengumpulkan dan mengambil zakat. Jadi amil itu berapa sih maksimal yang didapatkan? Amil itu maksimal yang bisa diberikan kepada amil adalah 1/8 dari jumlah zakat yang telah terkumpul. Jadi paling banyak itu hanya 1/8 dari jumlah zakat yang terkumpul. Kita masuk pada bahasan mu'alaf. Mu'alaf itu apa sih? Atau siapa sih mu'alaf? Mu'alaf adalah seseorang yang diharapkan mau memeluk ajaran Islam atau seseorang yang baru masuk Islam yang diharapkan tetap istiqomah, atau orang Islam yang tinggal di perbatasan yang sudah ragu-ragu ataupun supaya dia tetap terjaga keislamannya. Dia sudah, ataupun orang yang kita katakan baru masuk Islam atau orang yang selama ini sudah mulai mengenal Islam atau sudah tergerak hatinya mulai belajar Islam, itu adalah mu'alaf. Atau orang yang sudah masuk Islam namun jauh dari informasi tentang Islam. Misalnya orang itu asalnya bukan Islam, kemudian beliau masuk Islam. Setelah masuk Islam dia jauh dari informasi atau tidak mudah mengakses informasi tentang keislaman, itu masih dikatakan mu'alaf. Tapi kalau dia itu misalnya sudah Islam tapi dia sudah mengetahui atau sudah mendapatkan informasi atau sudah belajar tentang Islam, itu bukan lagi mu'alaf namanya. Jadi mu'alaf itu sebenarnya tidak berlaku seumur hidup. Jadi memang sebenarnya tidak ada batasan mau berapa tahun mu'alaf itu, bisa 1 bulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, 5 tahun. Tapi mu'alaf itu tidaklah seumur hidup ya anak-anak ibu ya. Jadi menjadi mu'alaf itu bukanlah seumur hidup. Misalnya kayak gini kan, kadang kita dengar ada teman kita atau siapa gitu berkata kalau nenek saya itu dulunya tuh mu'alaf. Sebenarnya tidak ada mu'alaf itu yang seumur hidup.
Mualaf itu ketika baru-baru saja dan dia belum mendapatkan informasi atau belum mendapatkan pelajaran tentang keislaman. Jadi untuk siapapun yang berhasil atau sudah mengajak saudaranya untuk belajar Islam atau sudah berhasil mengajak saudaranya untuk hijrah ke Islam, itu berkewajiban untuk membantu atau membimbing saudaranya itu agar mendapatkan informasi tentang ajaran Islam itu bagaimana, atau cara berislam yang baik itu seperti apa. Itu harus dibimbing. Jadi harus dibimbing, dikasih informasi, ya seperti itu. Nah, selanjutnya dapat anak-anak ibu pahami kenapa mu'alaf di sini mendapatkan zakat. Karena kondisinya biasanya orang yang baru belajar Islam atau orang yang baru masuk Islam itu kecenderungannya mengalami kesulitan. Misalnya ketika dia hijrah kepada Islam, kemungkinan dia akan dikucilkan keluarganya atau akan kesulitan dalam segi ekonominya. Jadi dimaksudkan zakat ini dapat membantu kehidupannya. Seperti itu ya. Kita masuk pada golongan yang selanjutnya adalah riqab. Riqab adalah memerdekakan budak atau juga dapat mencakup orang Islam yang ditawan oleh orang kafir. Misalnya dalam peperangan ada orang Islam yang ditawan, jadi orang kafir tersebut meminta imbalan atau meminta tebusan, itu bisa dibayarkan, itu bisa dibayarkannya dari uang zakat. Atau budak ini dimaksudkan misalnya seperti ini. Budak itu bukanlah semua budak, jadi budak yang terlibat dalam suatu perjanjian, jadi riqab. Jadi maksudnya di sini budak yang terlibat perjanjian, misalnya seperti ini. Ada seorang budak yang bekerja dengan majikannya. Jadi bekerja dengan majikannya, dia terikat perjanjian dengan majikannya yang akan membebaskan dia apabila dia sudah mampu menebus bayaran atau menebus dirinya dengan sejumlah bayaran. Dengan bekerja mungkin budak itu menghasilkan uang kan, tapi namanya budak, harta kekayaan budak itu adalah milik tuannya. Jadi apabila dia sudah ada perjanjian dengan tuannya, kalau dia bekerja nanti penghasilannya dikumpulkan atau bisa disisihkan sebagian untuk menembus dirinya, tapi masih kurang. Setelah kurang tersebut nanti kekurangannya itu boleh diambil dari zakat. Jadi kekurangannya boleh diambil dari zakat. Tuh, jadi untuk memerdekakan budak tersebut bisa diambil dari zakat. Yang selanjutnya adalah khorimin. Jadi khorimin adalah orang yang berhutang, yang hutangnya dipergunakan untuk di jalan Allah. Ini hutangnya ada dua. Orang yang berhutang itu ada dua, ada hutang untuk diri sendiri dan hutang yang dipergunakan untuk di jalan Allah. Hutang untuk diri sendiri itu contohnya misalnya seperti ini. Contohnya anak-anak ibu misalnya kredit rumah, mobil, kendaraan, motor, tuh, seperti itu tidak ditanggungkan kepada zakat. Tuh, jadi kalau kamu atau orang yang berhutang untuk keperluan kredit tidaklah ditanggungkan untuk zakat. Hutang untuk diri sendiri di sini yang ditanggungkan zakat adalah apabila dia mengalami kebangkrutan atau hingga musnah semua hartanya, hingga ia menjadi atau jatuh fakir. Jadi ia boleh diberikan zakat seperlunya untuk keperluan hidupnya, seperti itu. Sedangkan untuk jalan Allah ini contohnya misalnya orang yang pekerjaannya atau orang yang sebagai juru damai atau orang yang mendamaikan orang yang berselisih, hingga apabila tidak didamaikan dikhawatirkan akan terjadinya pertumpahan darah sehingga orang itu mengeluarkan biaya untuk usaha mendamaikan tersebut hinggalah orang tersebut berhutang. Jadi hutangnya ini boleh dibayarkan dengan zakat. Fisabilillah adalah berperang di jalan Allah atau jihad di jalan Allah. Berperang ini dimaksudkan adalah betul-betul berperang di medan laga. Maksudnya betul-betul turun ke lapangan untuk berperang dan tidak mendapatkan bayaran dari pemerintah. Misalnya tentara itu tidak diberikan zakat ya, karena tentara itu dibayar oleh negara. Tapi orang-orang yang betul-betul berjuang di jalan Allah turun ke medan laga untuk berperang di jalan Allah dan tidak mendapatkan gaji. Selanjutnya yang terakhir adalah Ibnu Sabil. Jadi Ibnu Sabil adalah orang yang kehabisan perbekalan di tengah jalan ataupun musafir yang kesusahan dalam perjalanannya,
karena kehilangan harta atau kehabisan hartanya di perjalanan, ataupun orang yang berpergian yang tujuan berpergiannya itu bukan untuk maksiat, di mana ia mengalami kesengsaraan dan kesulitan dalam perjalanannya. Demikianlah 8 asnaf penerima zakat. Diulangi, ada fakir, miskin, amil, mu'allaf, riqab, gharimin, fisabilillah, ibnu sabil. Fisabilillah menurut Imam Al-Qardawi itu bisa juga digunakan untuk dana atau untuk kemaslahatan umat Islam atau semua kegiatan yang menuju ridha Allah, seperti pembangun masjid, rumah sakit, panti asuhan, sekolah, jembatan, irigasi, dan lain sebagainya. Yang maksudnya tujuan itu untuk kemaslahatan umat. Namun menurut kesepakatan 4 mazhab, yaitu Maliki, Hambali, Hanafi, dan Syafi'i, jadi fisabilillah itu adalah berperang di jalan Allah atau orang yang berjuang di medan laga untuk membela agama Allah. Demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Kita akhiri pembelajaran kita dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.